Papa tuh ngapain? Ah, coba ikut-ikutan Nedi pakai kursi roda segala. Ngapain? Biar keren. Kenapa sih gak pernah mau kalah gitu sama orang? Hah? Keren apanya? Namanya kita kan holiday harus keren gitu. Bukan soal keren, ini soal fungsi. Dede itu fungsi karena lagi hamil, ya. Jadi kegunaannya supaya dia nggak capek. Papa kan masih kuat, jalan lari itu masih kuat, syutingnya masih kuat. Masa pakai kursi roda? Tadi kan gue sempat bahas salah satu tempat destinasinya adalah Hagia Sophia. Nah, gue kan sedikit menceritakan tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia ini adalah tadinya adalah sebuah gereja sekitar abad ke-14 lah ya. Lalu sekitar di tahun tersebut atau di abad tersebut direbutlah masjid tadi beserta kota-kotanya, yaitu kota Konstantinopel direbut oleh Sultan Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih, yang artinya adalah pembuka atau pemimpin lah gitu ya, Muhammad Al-Fatih. Lah setelahnya gereja ini kan tadi kan tempat peribadahan kaum sebelumnya, yaitu bangsa Romawi. Lalu setelahnya dibikinlah masjid oleh Muhammad Al-Fatih tadi. Nah setelah beratus tahun tempat itu dijadikan masjid, lalu diubahlah fungsinya menjadi museum. Nah sampai sekarang kita bisa datang ke sana sebagai museum, dan baru-baru ini yang gue tahu tempat itu tetap dijadikan masjid, jadi multifungsi guys. Gue senang akhirnya bisa secara langsung melihat tempat yang luar biasa, yaitu Hagia Sophia. Masjid Biru, salah satu tempat yang memang sebenarnya dia pengen kunjungin juga, cuman pas kemarin tuh sayang banget, kata tour guide-nya nggak boleh, kita nggak bisa ke sana karena lagi direnovasi. Padahal dia pengen banget, sedih sih nggak bisa ke sana. Masjid Biru atau orang suka bilang tuh Masjid Sultan Ahmed. Sayang banget tapi ya udahlah, mudah-mudahan ntar kapan-kapan insya Allah ya kalau tidak ke Turki lagi, Dede harus ke Masjid Biru atau ke Masjid Sultan Ahmed. Nah, saya panggil coklat. Yang ininya waktu. Ya Turki, karena Turki kental akan
nilai sejarahnya. Tapi di samping itu juga banyak hal-hal unik yang ada di sana ya. Salah satunya adalah es krim, tukang es krim. Selama ini kan gue cuma lihat di video ya, video-video di mana tukang es krim ngerjain pelanggannya, digocek-gocek lah gitu istilahnya ya, dipermainkan, dimain-mainin gitu. Dan sekarang malah gue jadi korbannya gitu. Sayang, yang barusan kamu lewatin itu namanya Obelis. Obelis ini persembahan dari Kekaisaran Mesir dulu ke negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik sama dia, gitu ya, untuk hadiah persembahan lah, bahwa mereka tuh CS lah ibaratnya gitu, deket. Nah, salah satunya yang CS sama Kekaisaran Mesir dulu ini, Kekaisaran Ottoman, Yunani atau negara-negara Prancis gitu. Itu. Pak Muhammad tahu ceritanya. Ya apa ceritanya? Ya, Apa? tahu lah pokoknya. Ya apa? Taunya apa? Coba ceritakan coba. Ayo. Coba pengen denger nih. Coba Bapak ceritain deh. Hah? Pengen Apa? Coba. tahu. Tahu lah, di Jakarta kan ada gini, Benar kan Pak? Monas, kan? Itu Monas ya? Ini bukan Monas. Hah? Apaan? Ini namanya Obelis. Beda, Monas beda. Monas itu ya sama-sama Tugu sih, cuma beda. Itu yang emasnya itu dikasih sama hadiah dari ini salah satu Sultan Aceh dulu Iya, yang di emasnya. Istanbul kan? Yang ini di Istanbul, yang Monas Jakarta gitu kan? Iya, cuma ceritanya apa? Ceritanya, historinya tuh apa? Tapi Historinya. nggak salah sayang, ini di Istanbul, Monas di Jakarta. Itu, Iya. gua bilang itu. Oh. Gua tahu lah ceritanya. Ya, ini dulu namanya Serikat Bizantium. Gua Namanya. tahu ceritanya. Duh, pernah deh. Bentar lah. Kenapa Pak? Ngeselin banget. Mulas. Udah cerita sosok tahu. Bapak mulas. Pas lagi cerita setengah-setengah lagi. Biasanya ayo jalan aja. Ayo. Gak kerasa. Jalan-jalan di hari pertama udah mau kelar. Sayang banget banyak masjid-masjid yang gak bisa dikunjungin karena pas tepatnya kita sampai di Istanbul itu hari Jumat. Jadi selain memang masjid-masjidnya ditutup karena renovasi, tapi waktunya kita untuk berkunjung ke sana tuh sedikit karena kan hari Jumat, jadi kepotong sholat Jumat. Pas kita mau masuk di jam 10 semuanya udah pada tutup karena udah persiapan sholat Jumat. Jadi ya sudah, hari ini kita mau makan terus persiapan yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Cuman kira-kira besok kemana ya? Ya ke hotel lah. Gue udah gerah banget nih, udah capek banget seharian jalan-jalan. Gue butuh istirahat, butuh makan malam. Pagi gue penasaran tuh dengan makanan Turki tuh. Kan gue belum pernah nyobain. Tapi yang gue dengar sih, katanya orang Turki tuh senang dengan makanan yang asin-asin sama yang manis-manis. Jadi mereka nggak seperti orang kita gitu yang doyan pedas, yang nggak terlalu doyan yang terlalu manis. Karena agak enak gitu kalau terlalu manis ya, tapi mereka senang gitu. Lega lihatnya, tapi gedung-gedung tinggi-tinggi semua nih. Ya, sesat nih. Mereka tuh kemana tadi ya? Kita lihat ke sana deh. Oh, kali ke situ deh. Oke.
udah selesai? Udah dong. Kenyang nggak? Alhamdulillah. Segar banget ya. Makan udah beres semuanya, tinggal tidur nih sayang. Anak-anak tim udah aman ya semuanya? Udah. Pada makan semua udah beres. Kayak ada yang ganjel di kaki. Apa yang ganjal? Perut kan? Bukan. Kita kehilangan sesuatu nggak sih? Enggak, orang semua udah komplit. Nggak sih. Kita ngelupin sesuatu nih. Apa? Oh, Beris. Yang dia ngejelasin tadi. Ngejelasin terus. Mau pipis? Kebelet. Nggak tahu. Ya. Kakak sih. Orang dia mau jelasin kok. Itu susah kan gimana ini di Turki loh, bukan di kota tua. Tapi namanya kota tua juga. Ada yang kita lewati namanya kota tua. Maksudnya bukan di Jakarta, ini gimana? Man dikira ini di Bintaro. Coba. Ya belum. Coba. Aduh. Pap. Lihat. Waduh, saya kaget sayang. Papa kebingungan tadi. Mau ditinggal bingungan. Papa punya pintu Doraemon ya? Bukan. Kami tuh nyariin dari tadi. Papa di mana? Kok sekarang tiba-tiba udah sampai ke sini? Udah disimpang-simpang tadi tuh. Lihat nggak ada lagi. Oh ditinggal. Sama siapa? Kok bisa ke sini? Oh, nggak pernah kemari, tinggalin ya bingung lah. Lah siapa yang ninggalin? Orang papa yang ninggalin. Kebelet katanya tadi. Untung ketemu sama apa? Ini. Maksudnya yang bantu Papa. Kita bertemu di jalan, Papa bingung, kedinginan, lapar. Bingung, ku memikirnya. Untung ketemu sama Mas ini. Siapa namanya? Mamang. Siapa namanya? Mamang. Nggak tahu dia nolong, dia tolong Iya. bawa ke hotel. Iya, ini Mamang ini juga tadi yang udah bantuin beliin ini kursi roda. Wheelchair. Ya udah untung ada Mang Erkan. Makasih Mamang ya. Tidak apa-apa. Nolong mulu ya? Iya, makasih. Tadi udah bantuin saya. Iya. Aduh. Sayang saya nggak bawa uang Turki nih. Kalau nggak, aduh. Nggak bawa uang Turki apa sayang. Cilek mana Cilek? Udah Bapak ada pusing mau ngantuk nih udah dari tadi keliling-keliling bingungan. Terus itu bawa apa? Papa udah makan? Udah bawa ke kamar? Mana bisa dibawa ke kamar? Nggak boleh. Terus dimakan di sini dan habisin. Ya udahlah. Udah saya dapat nyusahin. Pokoknya mau Iya. nanti yang udah hilang selera makan. Ke hotel ya. Mana yang jelas ini mau kabur apa mau makan apa enggak? Makan. Ya iya mau makan sebetulnya. Iya udah makan bawa aja nggak usah gengsi gitu dong. Tapi nggak dikasih makan di atas ya. Iya udah Kamar. siapa yang nggak ngasih makan? Makan mau makan Udah aja. nanti bilang, nanti dibilang. Udah, iya udah makan di kamar. Udah, sok silakan. Ya udahlah. Nggak. Bingung ya. Iya, suka bingung papa saya. Bingung. Kan ke bawah. Menyesuaikan itu bahasa Turki sebenarnya. Mang, makasih banyak ya sekali lagi Tidak ya. apa-apa. Udah bantuin saya. Ini makan nih, jeruk nih. Buat Mamang nih. Ya. Makasih. Iya, makasih. Ini jeruk nih biar manis nih. Ya, terima kasih. Ini, Saya kalau lihat harus papa saya asin, ya, Hah? saya harus menghormati Papa. Iya. Ya, bingung, udah tua, tidak Iya. tahu jalan. Mungkin itu kurang jelas bahasa saya. Karena itu Enggak. lupa. Bahasa Mamang udah jelas. Papa saya nggak paham. Ya, makasih ya. Iya. Yang papa saya kadang tak tahu arah pulang. Iya. Nggak jelas jalannya ya. Ya. Sip, makasih Mamang ya. Terima kasih. Perlu apa lagi nih? Selamat Pakai sambal enak. Oh, makasih. Iya. Nah, jeruknya sambal. Iya. Ya. Sampai ketemu next trip lagi. Iya. Makasih Mamang ya. Terima Ini. kasih. Ya nih, bawa. Oh, udah. Iya, buat. Kenyang. Terima kasih. Nggak apa-apa. Iya, makasih Mamang ya. Rendang mau Perlu dibawa, nih. Mang? Gelas. Udah cukup. Ah, gelas. Makasih. Apa? Sayur. Oke. Baik banget orang Turki nih. Aduh. Tapi nggak mungkin dong kakak.
jadi orang Turki. Kok gitu mukanya? Kayak gitu mukanya? Biasanya dong. Ya sok mau jadi orang Turki. Iya. Sayang. Sayang. Tadi kamu Turki juga. Turunan kidul beda dong gitu. Ketemu di bandara polisi nggak ganteng-ganteng. Jadi juga mau jadi orang Turki. Bodoh amat. Jadi yuk, kita istirahat yuk. Ayo. Yuk. Ayo sayang cepet. Yuk. Jadi buat para ibu-ibu di rumah, para mama-mama yang lagi hamil, ternyata perjuangan ibu hamil itu seperti ini. Aduh, nikmat sekali. Semua persiapan kita siapkan. Riweuh, pabaliut, ini itu. Ada yang ketinggalan. Sampai ternyata bukan barang-barang. Sampai ada satu yang penting, itu justru malah ketinggalan. Nah, itu tuh. Saking hektiknya. Nah, pantesan diri ya dulu kalau pergi-pergi jangan pergi ke luar negeri, pergi ke Bandung doang nih kadang diri pergi sama keluarga, diri suka riuh sama mama, ayo burukan mama, ayo burukan. Ternyata udah berasa sama diri sendiri nih, udah jadi ibu-ibu, udah punya suami, apalagi suaminya kayak gini nih, aduh riuh adalah pokoknya mah. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, dinikmatin, disyukurin ya. Yang penting buat Dede sih bisa jalan-jalan ke Turki lah ya. Bisa baby moon ke sana. Ya, seneng lah, alhamdulillah. Pokoknya terima kasih ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang udah doain aku ya supaya aku bisa terbang ke Turki, terus akhirnya bisa ke Turki juga. Pokoknya senang banget. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Sok silakan ngomong aja. Ini dikasih kesempatan buat ngomong. Gak apa-apa. Kasihan soalnya kayak ada unek-unek yang mau disampaikan gitu. Dia tahu apa yang dirasain kakak. Sok. Buat ibu-ibu di rumah. Banyak kerut-kerutan. Buat ibu-ibu di rumah. Tolong ketika mau jalan sesuatu itu harus detail dan teliti. Memang. Dan jangan sampai ketinggalan. Memang. Ya, apapun itu. Memang. Tapi menurut saya lebih baik ibu ketinggalan suami ibu daripada ibu ketinggalan financial, Bu. Jangan sampai ibu ketinggalan financial, ya. Oke? Karena tayangan ini akan selalu menghibur, akan selalu memberikan pesan-pesan yang baik buat pemirsa di rumah. Insya Allah. Oke? Insya Allah. Itu aja pesan dari saya. Coba aja kalau si kakak ketinggalan beneran ya. Dia bisa ke Turki. Cowok-cowok ganteng. Cuci mata. Ya, nggak apa-apa.